Di balik gemerlap pembangunan Sport Hall Marimoi ada jerit warga yang tak terdengar. Ubo-ubo dan kayu merah, tanah yang mereka sebut rumah turun-temurun, kini jadi objek somasi. Polda Maluku Utara mengeluarkan somasi kepada warga dengan tenggat waktu 60 hari. Padahal, sejarah tak pernah lupa. Berdasarkan jejak dokumen dan kesepakatan masa lalu, terdapat inkonsistensi yang mencolok antara komitmen hibah lahan tahun 2020 dengan klaim kepemilikan saat ini. Pada 16 November 2020, Polda Malut resmi hibahkan lahan 6,8 hektar kepada Pemkot Ternate. Lahan yang terdiri dari pemukiman dan fasilitas umum. Sebagai imbal balik, Pemkot Ternate menghibahkan sejumlah aset berupa tanah dan bangunan di beberapa lokasi, termasuk kantor ex-DPRD Kota Ternate. Komitmen dua institusi negara, kepolisian dan pemerintah, diteken dan disepakati. Mirisnya, hibah tersebut justru menjadi objek Sport Hall Marimai senilai 28 miliar, yang dibangun dengan dana APBD Kota Ternate. Sport Hall ini diresmikan dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman bersama jajaran Forkompimda, dan merupakan yang pertama di Maluku Utara. Namun, pada Mei 2025, warga dikejutkan dengan surat somasi dari Kapolda baru, Irjen Pol Waris Agono. Surat somasi kedua ini terhadap warga di 3 kelurahan Ubo-Ubo, Kayu Merah, dan Bastiong Karance. Mereka diminta angkat kaki dari tanah yang mereka huni sejak zaman kakek buyut. Bahkan, salah satu pihak yang disomasi, yaitu almarhum Saleh Muhammad, yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, hal ini menunjukkan ketidakcermatan dalam penyusunan somasi. Praktisi hukum Iswan Sama SH mengkritik keras somasi ini karena mengandung cacat hukum fundamental. Ia menekankan pentingnya transparansi, hak pakai harus memiliki riwayat jelas, kapan diterbitkan, oleh siapa, dan bagaimana proses peralihannya. Masyarakat telah menempati tanah ini turun-temurun selama puluhan tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Warga Ubo-Ubo dan Kayu Merah yang tidak mau disebutkan namanya mengklaim telah mendiami lahan tersebut sejak era kolonial. Kakek nenek kami, termasuk anggota Brimob zaman dulu, sudah tinggal di sini. Kami tidak pernah terima surat somasi hingga 2025 ini, kata warga Ubo-Ubo. Kami tinggal di sini puluhan tahun. Kami tak pernah digusur, tak pernah diberi peringatan sampai somasi itu muncul, kata seorang warga Kayu Merah. Tokoh masyarakat sekaligus jurnalis di Maluku Utara Zulkifli Makatita, mengajak Kabid Humas Polda Maluku Utara dan Kapolda untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan. Jangan lupa rajin-rajin baca berita online dan banyak bertanya kepada pejabat sebelumnya terkait lahan Ubo-Ubo dan kelurahan lainnya, tegas Makatita. Makatita menekankan adanya kesepakatan dengan pemerintah kota dan Polda Maluku Utara yang menghasilkan berdirinya gedung olahraga di Ubo-Ubo. Maka jangan terburu-buru buat statement yang menguntungkan sepihak dan menakut-nakuti warga masyarakat, katanya. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Ternate memperkeruh situasi dengan menyatakan bahwa lahan pembangunan Sport Hall di Kelurahan Ubo-Ubo merupakan tanah milik negara, namun BPN saat ini masih menunda proses penerbitan sertifikatnya. Kepala BPN Ternate Ahmad Adi Syufi Dahlan menjelaskan, untuk Sport Hall, sementara ini kita tunda penerbitan sertifikatnya. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dalam pertemuan dengan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menyatakan, komitmen pemerintah kota untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian persoalan agraria tersebut. Namun, kritik tajam datang dari praktisi hukum yang mempertanyakan keengganan eksekutif dan legislatif daerah. Ini bukan kasus baru. Wali kota dan anggota DPRD seharusnya mengambil langkah mediasi, bukan diam saja, kritik Iswan Sama. Kasus ini mengungkap pertanyaan fundamental tentang konsistensi kebijakan dan komitmen politik. Bagaimana mungkin lahan yang telah dihibahkan secara resmi pada 2020 dan digunakan untuk pembangunan fasilitas publik senilai puluhan miliar rupiah, kini menjadi objek somasi kepada masyarakat? Gubernur Maluku Utara Shirley Coanda juga mendapat sorotan untuk turun tangan menyelesaikan konflik ini, mengingat dampaknya terhadap stabilitas sosial dan investasi publik. Saat kampanye, ia menegaskan akan melindungi hak masyarakat dan memperjuangkan keadilan sosial. Tapi kini, suara ibu-ibu dan anak-anak di Ubo-Ubo belum didengar.